Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ihfaz wa ayyid nahdatal watan wa amir nahdatal wa najdiyatal islamiyyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin ya haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu hadirin, Bapak masyarakat, para ustaz dan ustazat rahimahumullah wa hafizakumullah. Sila barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bareng-bareng berbakti, bareng-bareng beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain Allah menciptakan manusia, makhluk, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kita hadir di tempat ini, kita berada di tempat ini semata-mata sebagai wujud daripada kita berterima kasih, wujud sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampun memberi kita kesehatan, kesempatan untuk kita bersama-sama bareng-bareng menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah perantara penyebab Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmatnya, memberi kita barakah, memberi kita kesehatan untuk kita beribadah kepada-Nya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, berikan kita istiqomah untuk tetap berada pada jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara jalan atau sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah majelis-majelis ilmu. Di dalam salah satu kitab yang bernama Syiar A'lamil Nubala, di dalam kitab tersebut ceritaan ada seorang ulama yang bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Beliau berucap shalahu khamsatin fi khamsatin. Sholahna bagusna saklima jika berada pada yang lima. Artinya sebaiknya yang lima ini akan menjadi baik kalau dia berada pada lima kondisi. Yang pertama, sholahus shabi fil maktab. Bagusnya, sholahnya, baiknya anak kecil ya pada bangku sekolah, tempat pendidikan. Jadi sebagus-bagusnya anak kecil, tempat yang paling bagus, yang paling cocok baginya adalah bangku sekolah. Nah, mungkin kita banyak tempat-tempat pendidikan, ya ada RA, ada TTQ, ada MI,
banyak lembaga-lembaga pendidikan, lembaga taktis termasuk, itu adalah sebaik-baiknya bagi anak kecil. Sebaik-baik tempat yang salahu as-sabi fil maktab, ya. Sebaik tempat, ya, bagi anak-anak itu adalah di bangku sekolah. Wasalahul fata, dan sebagus-bagus tahu bagi pemuda, ya, bagi remaja, bagi dengan bajang, ya, fil ilmi, ya, sebagus-bagus tempat bagi anak-anak, bagi remaja, bagi orang dewasa, bagi pemuda adalah majelis ilmu, ya. Artinya, ya, dari umur SD, ya, sampai dia aliyah, sebagus-bagus tahu, ya, sebaiknya dia berada pada proses menuntut ilmu, entah menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu umum, ya. Sebaik-baik tempat bagi anak remaja adalah majelis ilmu. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Itu sebabnya pemerintah mewajibkan 9 tahun, ya. 9 tahun menuntut ilmu, ya. Karena apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Pada masa kita sekarang ini yang tersebut dengan Gen Z, ya. Malah setelah Gen Z ini ada namanya Gen Alpha, ya, di mana masa tersebut nabung terpisah dengan isi gadget, nabung terpisah dengan isi elektronik, ya. Sehari-hari kita bersama handphone, sehari-hari kita bersama media sosial. Nah, oleh karena itu, untuk menyelamatkan itu semua, untuk mengamankan anak-anak remaja kita, tentunya berada di tempat-tempat pendidikan. Yang mana tempat pendidikan ini tidak cukup dengan di sekolah saja, tapi harus di rumah juga. Perlu ada bimbingan, perlu ada pendidikan, perlu ada pengawasan, perlu ada keseriusan dari kita sebagai orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, sholahul kahli fil masjid. Tahu paling bagus bagi orang tua fil masjid, yaitu di masjid, ya. Itu sebaik-baik tempat, sesolah-solah tempat ketika sudah usia beranjak lanjut, sebagus-bagus tahu adalah di masjid. Artinya lebih sering di masjid daripada di tempat lain, ya. Karena kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan umatnya ini di antara baina sittin wa sab'in, umur di antara 60 sampai 70. Maka dari itu agar kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengajarkan kita seperti tadi, ya, mulai dari kecil diarahkan kepada tempat-tempat yang baik, berada pada tempat yang baik. Nah, orang tua sebaiknya berada di masjid. Kenapa Bapak Ibu yang muliakan? Karena biasanya, ya, walaupun tidak semuanya begitu, orang akan dipertemukan dengan ajalnya itu sesuai dengan hobinya, ya, sesuai dengan kebiasaannya. Misalnya orang biasanya sholat, ya, senang untuk sholat, senang untuk ibadah, maka Allah akan panggil dia saat dia beribadah. Orang senang membaca Al-Quran, maka Allah akan panggil dia saat dia membaca Al-Quran. Orang senang menuntut ilmu, maka Allah akan panggil dia saat dia menuntut. Orang senang hura-hura, maka Allah akan cabut
di saat udah Ramadan ya. Nah kemudian kata Imam At-Tirmidzi ini yang keempat ya, sholahul mar'ati fil bait, dengan nina ya, perempuan sebaiknya lebih banyak di rumah daripada di luar ya, kecuali karena kesibukan. Kenapa harus di rumah? Bapak Ibu yang dimuliakan, karena ya, perempuan ini sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh Islam, sangat dihormati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya di dalam rumah. Ya. Kenapa? Itulah sebabnya ibu rumah tangga itu dalam Arab, dalam bahasa Arab disebut sebagai Rabbul Bait. Apa arti Rabbul Bait? Ya, penjaga rumah, ya, pengawas rumah. Ya, karena sebagai perempuan adalah perempuan yang dapat menjaga rahasia daripada rumah. Ya, karena akan menjadi fatal jika satu permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita ceritakan kepada orang lain, itu bukan menjadi solusi, tapi bahkan bisa menambah permasalahan. Nah, maka dari itu agama mengajarkan kita sholahul mar'ati fil bait. Sebaik-baik tempat bagi perempuan itu adalah berada di rumah. Kemudian yang kelima ya, sholahul mu'ri fis sijni ya, bagi pengganggu, bagi penjahat sebagai tempatnya adalah penjara. Ya. Kenapa harus di penjara? Agar dia bertaubat, agar dia sadar. Ya. Nah, dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu para ulama mengajarkan kita bagaimana agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar. Ya. Anak-anak saat paling bagus tahunnya adalah di bangku sekolah. Pemuda paling bagus tahunnya adalah di tempat-tempat pendidikan, di majelis-majelis ilmu. Orang tua ya sebaik-baik tempat ya adalah di masjid. Kemudian perempuan sebaik-baik tempatnya adalah di rumah. Karena apabila sering di rumah maka insya Allah rumah tersebut akan terjaga. Nah kemudian murti yang pengganggu, penjahat, perampok sebaik-baik tempat akan di penjara. Nah begitu Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana agama kita ini di saat-saat sekarang ini, apalagi masa-masa kita sekarang ini ya, masa serba cepat ya, seperti informasi terbaru sekarang ini sudah merebak di mana-mana ya, itu LGBT ini dengan mama dengan mama ya. Orang apa namanya itu laki-laki senang sama laki-laki ya. Nah itu virus-virus yang sudah mulai menjangkit, belum lagi hal-hal terkait kekerasan dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan, guru besar kita Muhammad Syekh mengajarkan kita untuk kita banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa ya, selain kita tempatkan anak kita ya di sekolah-sekolah yang terbaik, tempat-tempat pendidikan yang terbaik, juga kita berdoa. Kenapa? Karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Okay. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa kita pada setiap malam Sabtu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam ini dibangun atas ajaran-ajaran yang luar biasa ya, ajaran-ajaran yang sempurna. Apa saja yang kita cari ada dalam Islam ini ya. Masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah hal-hal yang lain ya, jual beli,
kemudian halal haram, kemudian ibadah, sampai masalah kebersihan. Yang mana Islam ini itu sangat menekankan yang namanya kebersihan, ya. Sehingga terkenal hadis yang sering kita dengar itu at-tuhur syatrun minal iman, ya. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya. Maka dari itu untuk membersihkan kita, ya, disyariatkanlah wudu, ya, untuk agar kita benar-benar bersih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, memperhatikan tempat sholat, memperhatikan pakaian kita, ya, ketika kita sholat, itu bagian dari hal-hal yang wajib, ya, bahkan harus kita perhatikan agar sholat tersebut sah, ya, agar sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara umum Bapak Ibu yang muliakan, ya, najis nike, ya, kotoran nike kan dibagi menjadi 3, ya. Ada namanya najis mughalladh, kemudian ada namanya najis mutawassithah, ada namanya najis mukhaffafah. Najis mughalladh niki adalah najis berat, ya. Najis yang sumbernya dari anjing maupun babi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah bakin najasat. Apa itu bakin najasat? Najis-najis yang lain, ya, seperti kotoran manusia, air kencing, kotoran binatang, itu juga bagian daripada yang disebut dengan najis mutawassithah. Nah, kemudian ada juga disebut dengan najis mukhaffafah, ya, najis yang ringan, ya. Najis yang ringan artinya najis yang makfu, ya, yang dapat dimaafkan, misalnya qalilid dam, ya, seperti darah yang sedikit, ya. Apa contohnya darah yang sedikit? Misalnya darah bisul, ya, itu namanya qalilid dam, itu dimaafkan. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Sedikit kan terkait dengan masa anak-anak tadi, tempatnya di pendidikan di sekolah. Masjid juga termasuk adalah tempat pendidikan bagi anak-anak. Dia bisa tahu meniru bagaimana cara kita sholat. Kemudian yang namanya anak kecil, jika dia ikut ke masjid, kita sedang sholat, dia main-main kan, macam-macam caranya. Wajarkah kita memarahi anak itu? Boleh kita marah? Nggih, boleh. Boleh kita marah, tetapi artinya dengan marah yang mendidik. Jadi bagaimana marah yang mendidik? Ya, marah yang mendidik itu artinya sambil kita mengajarkan. Tidak boleh begitu, ya. Jika sedang sholat begini, ikut sholat. Ada juga marah yang tidak mendidik, ya. Marah yang tidak mendidik itu yang menyebabkan anak tersebut takut naik masjid, ya. Menyebabkan dia takut naik masjid. Dan tentunya anak-anak ini tentunya sudah ini yang paling tidak yang sudah mumayyiz, ya. Artinya tahunya dirinya melihat ini, hukum ini bukan ini deh tempat, ya. Karena bahaya kalau diajak dia ke masjid, terus misalnya dia kencing, ya, dia kencing di tempat sholat, ya. Nah, jadi tidak apa-apa ke masjid, tidak apa-apa juga kita marah, asal dengan marah yang mendidik, ya. Jadi kita sedikit ini buktinya, ya, cucu dia kan ke masjid, dia main-main, ada yang marahi dia kan, masuk malamnya ajak masjid, tidak mau ke masjid, dimarahi aja sama orang-orang, itu udah hilang. Nah, itu makanya jadikan anak-anak ini adalah generasi kita yang kelak akan akan mereka juga akan mengisi masjid, ya. Masjid ini dibangun kan
akan terus sampai hari kiamat. Ya, nah bagaimana supaya anak-anak ini juga cinta terhadap masjid. Artinya memarahinya juga dengan marah yang mendidik. Nah, tetapi marah mendidik ini tidak semua kita bisa, kita sudah tahu. Nah, artinya kita sebagai orang tua lah yang memberikan memberikan arahan, ya, itu dia tidak marah, tapi mengajarkan kita kayak begitu. Nah, jadi boleh ya, tetapi selama tidak menyebabkan dia takut, ya. Nah, wallah. Apakah kita sholat dalam keadaan memakai selang betul atau dalam keadaan membawa kantong kucing maupun dalam keadaan bebas? Yang kedua, berapa kali kita bisa memakai tempat itu untuk ayam, misalnya tembok di belakang kasur kita itu berapa kali bisa dipakai untuk kita yang memakai sekali atau bisa berapa kali untuk memakai itu? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sholatul marid katanya dalam ini ya, dalam fikih, sholatnya orang sakit, ya, itu ketika kondisinya darurat, ya, menggunakan selang, maka sholatlah sebagaimana ala kaifiyatihi, ya, bagaimana kondisi tersebut, sah sholatnya, ya. Tapi disunahkan untuk ketika dia sudah sehat, ya, disunahkan dia untuk mengulanginya. Jika dia tidak sempat mengulanginya, misalnya, itu sah, ya. Karena kita tetap wajib sholat dalam kondisi apapun, ya, bagaimanapun kondisi kita wajib kita menunaikan sholat. Nah, tapi ketika sudah sehat, sudah sembuh, misalnya, maka sebaiknya ulang sholat tersebut. Nah, itu bagian daripada hormatan jemaah. Nah, kemudian terkait dengan tayamum, Bapak Ibu yang dimuliakan, sebagian pendapat kontemporer, pendapat ulama sekarang itu mengatakan kanggo tayamum ke tembok, ya, ini ada dulu, cuma hanya di penggitan, ya. Tetapi ada juga ulama klasik, ya, ulama-ulama terdahulu, ya, itu mengatakan debu yang dimaksudkan adalah debu nyata debu, ya. Makanya ada yang memberikan solusi dengan menggunakan serbet kain, potongan kain, ya, kayak biasa tanah bersih, iya betul, kayak motor, ya. Kecuali pesawat itu salah itu debu, ya, kalau di rumah kan masih bisa kita cari debu. Nah, itu makanya kan al-khuruj minal khilaf mustahab, ya. Selama kita mampu, ya, kita keluar dari khilaf, dari perselisihan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, maka lamun kita punya kesempatan mampu itu minta debu tersebut, maka sebaiknya cari yang ya, karena kalau tayamum itu tidak perlu diulang sholat, sah, ya, dalam kondisi sakit. Nah, jadi begitu, ya, sholatnya sah dan tayamum sebaiknya sempurnanya itu gunakan potongan kain, nempel di tanah, kan ada debu tersebut, ya, turab namanya kan, tayamum itu kan dengan turab, dengan debu. Nah, maksudnya debu ini yang zahir esnya dapat kita rasa. Kalau kita rasa sini cuman sangat tipis, ya, sangat tipis, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Nah, kalau masalah boleh dan tidak bolehnya, jadi ini sudah diketahui pindah ke tempat yang lain, ya. Nasan dan guru, anak kecil yang belum dihitan terus ikut sholat dan pas bapaknya sujud terus ditunggang sama anak kecil ini, kan belum dihitan, kan mengandung najis. Apa sah sholatnya bapaknya? Iya, sah sholatnya selama tidak ada karena nahmu bizawad, tidak ada cairan, tidak ada bekas kencing di situ. Itu juga kalau dia belum dihitan, itu sebaiknya dipakai pampers, ya, pakai pampers.
pempes, khawatirnya ya kan dia belum bisa mengatakan dirinya sulit ini, ya kan dia belum bisa itu. Nah tapi kalau terjadi yang demikian, ya kan najis dia kan arah luar, arah rasa, arah bau, ya kan. Nah najis ini kalau tidak ada rupa, tidak ada rasa, tidak ada bau, insya Allah suci. Artinya kalau suci maka sah ya sholatnya. Jadi Allah. Iya, di lupa anunya itu kan. Ini artinya kan najis ini yang apa namanya itu yang terlihat, yang zahir dilihat ini kan masih persangkaan, maksudnya jangan-jangan ada gitu kan, jangan-jangan ada. Makanya standar najis ini kan ada dua, ada rasa, ada bau. Apalagi ini pakai pempes kan aman bagi. Tapi kalau ikhtiarnya ya sebaiknya, makanya itulah sunnah baginda Rasul. Sunat anak kecil ini kan ada yang seminggu disunatkan, ya ada yang sebulan. Kenapa? Karena becakan jelas gitu kecil daripada sudah besar. Ya paling kita kan dengan sasar misalkan maka. Padahal sekarang kan canggih-canggih sekarang. Ya ada single laser, ya kan. Pokoknya bagus lah kalau menggunakan dengan sekarang sunat, sehingga kalau dibawa di masjid tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, makanya sebaiknya yang sudah disunat, karena tadi mengkhawatirkan adanya najis tersebut. Nah, tapi selama tidak apa namanya itu, tidak ada bau, tidak ada rasa, berarti sekarang ada pempes dan sebagainya. Ya, Allah. Masalah imam yang menggunakan pengeras suara pada surat zuhur dan asar, apakah saat kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca ayat saja yang tidak kita keraskan suara, atau semua lafaz dalam sholat mulai dari takbir pertama sampai salam yang tidak kita keraskan suara? Karena di masjid ada seseorang yang duduk hendak yang tadi merasa bahannya bayang tadi ada kecil lagi terjelas. Sholat asar lagi. Nah jadi sholat Bapak Ibu yang dia muliakan, baik dia sir maupun jahat, baik dia sir maupun jahat, lebih jahat. Jahar ini kalau jahar kan yang wajib jahar keras didengar sama makmum itu adalah imam. Ya. Adapun makmum itu minimal dia mendengar dirinya sendiri. Ya. Jadi di dalam mana kita itu tidak dibenarkan. Ya. Makanya kata ya apa namanya dalam fikih itu minimal ayyusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan bacaannya sendiri kepada dirinya. Nah karena dia menggunakan mic terus dia kedengaran itu sebenarnya sir, ya. Kecuali sampai didengar oleh makmum belakang yang besar sih. Gitu. Tapi sebenarnya itu karena dekat mic itu. Nah sama dengan di Masjid Haram, Masjid Nabawi kan, untuk imam ini kan kecil baca bismillahnya kan. Cuma karena dia menggunakan mic itulah dia bersuara. Sebenarnya dia sir itu. Tapi karena ada pengeras suara itu. Maksudnya tadi sampai takbirnya itu ikut sir gitu. Kalau takbir kan dia berjamaah ini jahat ya. Allah Akbar. Ya jadi imam ya. Kalau dia jadi imam itu jahar, yang sir itu Fatihah. Ya kalau takbir jahat ya. Jadi yang sir itu adalah Fatihah dan membaca ayat, ya. Dan takbir intikal, ya itu dia sir Allahu Akbar. Ya. Pas jahat, kenapa?
karena dalam kondisi berjamaah dan harus didengar oleh semua makmum. Ya, nah jadi tadi dia kira ya apa namanya itu dalam bacaan Fatihah, misalnya dalam bacaan Bismillah, karena ada pep misalkan, terus terbiasa dia bersuara kecil tapi ya. Namun karena mungkin apa namanya itu mikrofonnya terlalu pekat. Nah artinya harus bagi kita yang sholat ya memperdengarkan diri kita sendiri. Jadi tahu apa sih baca, yang kita baca, tahu kita apa yang kita baca. Jadi tidak boleh juga Allah Akbar. Umat kami kemudian. Jadi harus kita perdengarkan diri kita tahu apa yang kita baca. Karena dengan begitu kita ini menghayati apa yang kita baca. Ya Bismillah. Misalnya dari kilo namun kalau nak dengan mengemudi dan dengar takbir yang berarti dengar kan. Lagi keadaan hujan. Ini tahu itu ruku atau sujud kan? Maka itu harus makanya pakai mic ya. Untuk mendengarkan takbir. Ya. Beda dengan di Mekah atau di Madinah, masjid-masjid besar kan menggunakan mubalik ya. Jadi ada mubaliknya di sebelah, ya. Itu yang akan mengingatkannya. Ya, itu yang sehingga didengar olehnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, perlu juga kita kadang apa ya, mempraktikkan pikir-pikir yang jarang kita gunakan. Ya, yang jarang kadang yang masih melihat juga kita terutama masjid Arab padahal berjamaah ya sedang didirikan, sengaja kita milih tempat jauh sholat sendiri padahal masih ada orang berjamaah ya. Harusnya kita masbuk ya. Walaupun bisa harus dengan dengan masbuk misalnya ikut jamaah di situ ya, ambil posisi sebelah kanan imam ya, Allahu Akbar baru tepuk punggung. Jadi begitu datang tepuk punggung dah. Jadi takbir dulu baru. Mulai datang dengan sedikit, dengan sedikit datang malam mundur, dari tepuk dulu, ya, mundur, ya. Agar kita mendirikan shaf di belakang imam. Kecuali muda ala dengan 2/4 atau 5 yan misalnya, kemudian dengan masuk sedikit, maka itu juga kita dirikan sholat berjamaah dari awal. Begitu juga kita dalam perjalanan, Bapak Ibu yang dalam perjalanan nih, misalnya di Sumbawa, amalkan jamaah sholat tersebut, ya kan? Masjid kita masjid, tapi sunnah kita ambil sholat tersebut, ya. Walaupun ada masjid, ya, pakai rukhsah tersebut, lakukan jamaah pasar. Lalu Jumat misalnya, ya kan kita Jumat di Purwotanu misalnya, ya, udah minum sholat Jumat, ya. Nanti ketika imam salam, kan jamaah kasar kita ini, ketika kita salam, ketika imam salam, minum salam. Lalu ini tepuk, ini minum gini, ya, mundur atau diam di situ lanjutkan sholat besar jamaah kasar. Kita niatnya jamaah kasar, ya, karena boleh kita ikut pada sholat yang lain selama sembahyang itu boleh rukuk sujudnya. Sini kamu dari imam dengan apa namanya sholat yang berbeda adalah sholat jenazah. Berbeda karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Termasuk juga sesekali kita boleh mempraktikkan itu khuf, mengusap khuf. Batu. Sepatu misalnya segera di Gunung Rinjani, kan dingin itu kan, ya kan? Atau di apa istilahnya liter air. Justru bahaya kalau kita buka sepatu di situ kan, dingin, tempat bebatuan. Maka susah. Tapi ingat dulu doang, bukan di mandi. Gitu. Nah kita pun baru boleh khuf itu ketika kita misalnya wudhu, udah pasang khuf. Pantofel kan? Syarat pantofel itu harus berbentuk mata kaki. Jadi kamu baru sepatu si model itu bisa naik, kecer si ketemu mata kaki harus tertutup mata. Nah ketika demikian setelah apa namanya itu
sudah wudhu, pasang pangkapan dulu, ampuh sudah bentuk misalnya. Nah nanti ketika wudhu lagi, tidak perlu buka sepatu itu, cukup sudah wasat begini. Sudah, kamu kita sholat. Pertanyaannya kan sembahyang sepatu, itu namanya rukhsah. Boleh kita sesekali menggunakan rukhsah. Sama dengan puasa, juga ketika kita dalam perjalanan, pernah kita ngambil rukhsah. Ini bisa kita kontrol. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi, syarat sahnya tayamum yang pertama, syarat sah kita boleh bertayamum. Kemudian yang kedua, niat kita untuk sholat yang tertinggal, yang lalu-lalu begitu. Apa niat kita? Syarat apa tadi? Tayamum? Ini, karena kita boleh tayamum. Misalnya kalau kita sakit, apa di mata kita? Nah, jadi tayamum syaratnya dalam kondisi pertama tidak ada air. Waktu minta air, misalnya kita dalam perjalanan tidak ada air. Kalau kita tidak tayamum maka akan terlewat waktu itu. Maka di sana diberikan keringanan untuk kita. Yang kedua dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit yang mana anggota wudhu ya tidak dibenarkan atau dikanggung menurut keterangan dokter kita basahkan. Lamun kebasahan ya kena sekali maka semakin sakit. Maka anggota wudhu tersebutlah yang ditayamumkan. Ya. Yang ditayamumkan ya, karena tidak bisa dengan wudhu atau karena ada selang kita tidak bisa berwudhu misal kondisi sakit. Ya. Jadi kondisi sakit atau dalam keadaan perjalanan terus sudah kita cari air tetapi tidak ketemu dengan air. Nah, adapun keadaan sholat tersebut ya keadaan misalnya doang ya keadaan zuhur. Ya, keadaan zuhur. Jadi tidak perlu saya nyebut tanggal nanti. Ya, tidak perlu kita sebut tanggalnya. Cukup misalnya 2 kali zuhur atau 3 kali 3 kali 4 12. Jadi kuat 12 ya cuma malik. Gitu kan. Atau nanti di asarnya. Sedikit. Ada juga. Yakfi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Zulhijjah itu adalah bulan pengorbanan. Jadi kita berkorban tidak saja hewan ternak ya, tapi mengaji juga termasuk kita berkorban. Ya, mengorbankan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya, mengorbankan waktu senggang kita untuk kita menuntut ilmu. Karena sebaik-baik tempat yang untuk ukuran kita ini adalah masjid. Yang biasanya masjid itu adalah majelis ilmu, tempat orang berzikir, tempat orang mengaji, tempat orang belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan ya, sehingga terus kita dapat menuntut ilmu, dapat belajar, dapat berfikir, sehingga ibadah kita ya berkualitas ya, ibadah kita semakin terasa khusyuk kita melaksanakan setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dari kita semua. Mari bersama-sama kita tutup kajian kita ini dengan berdoa dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana ya min alladhi yanfa'una Rabbi baghfirna wa baghi 'alana wa qarabatil lana bi dinina wa zil kulli unsa wa zakka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fiman karama wa tuqim kullana dan daiman wa atqiya ulama nazwa bil ilmi wal maqdasha Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirah bil ridha waqdi anna Rabbana kulla duyun qawlan taqdiya rasul manun waqfir su'anda
ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواءنا وفازنا دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرنا في العشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر لواءنا وفازنا دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرنا في العشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انصر لواءنا وفازنا دائما من الفتن وهي رجالها على السنن وانصرنا في العشاء والبكاء وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام صفا وعلى الصبي المصابي أبردك فسمعت في الأصوات وللشفيع على ما سوى معادي وعلى ذريتي وفتني والظهير أمرك فسمعت في الأصوات وللشفيع على ما سوى معادي وعلى ذريتي وفتني والظهير أروات الجيشان بماء نهير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبديني والظاهرين. Salam alaikum ya Rasulullah, salam alaikum ya Habibullah, salam alaikum ya Syafi'al Muslimin. Allahumma syafi' fina, Allahumma syafi' fina, Allahumma syafi' fina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf segala kekurangan dan kekurangan. Allahumma waffiqna ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.